يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. Akhir zaman kita lihat banyak sekali pantangan, rintangan, ujian yang membuat kita harus jauh lebih kuat, baik secara fisik, begitupun juga mental dan terlebih daripada akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu suka olahraga. Bahkan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di antara kegemarannya beliau yaitu berlari. Pernah sekali waktu Rasulullah mengajak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lomba lari, kan gitu. Waktu peperangan, Rasulullah itu setiap peperangan senantiasa selalu mengajak salah satu istrinya. Jadi dikocok dulu siapa yang dapat gilirannya itu yang ikut sama Nabi. Maka tatkala istirahat di tengah perjalanan, mau melanjutkan perjalanan, itu pasukan disuruh jalan duluan, Nabi Muhammad akhiran. Kenapa? Karena Rasulullah mau lomba lari sama Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ditantang Rasulullah, ayo ente sama ana lomba lari katanya. Nanti yang menang dapat hadiah. Udah. Yang pertama kali Rasulullah kalah. Kenapa? Karena Sayyidatina Aisyah waktu itu masih muda, umur 14 tahun kurang lebih. Dan Rasulullah udah umur 50 lebih, ya. Hampir 60 mungkin, wallahu a'lam. Maka setelah selang berapa waktu itu Rasulullah mau melakukan peperangan lagi dan subhanallah mendapatkan giliran Sayyidatina Aisyah lagi setelah selang beberapa waktu yang cukup lama. Maka setelah itu dilakukan lagi oleh Rasulullah setelah istirahat di satu tempat mau melakukan perjalanan lagi untuk menuju medan tempur, itu Rasulullah belakangan. Kenapa? Karena mau mengajak menantang Sayyidatina Aisyah lagi untuk lomba lari. Sayyidatina Aisyah waktu ditantang yang kedua, enggak ya Rasulullah, kemarin saya masih langsing Rasulullah. Sekarang saya sudah besar, badannya sudah bongsor gini katanya. Enggak mampu saya, enggak. Ayo, kemarin anak kalah, anak sekarang mau balas katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Rasulullah menang. Kata Rasulullah, untuk menyaur utang yang lama yang saya kalah itu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mengajarkan alimu auladakum as-sibaha war rimayah, ya, wa rukubil khail. Ajari anak-anakmu untuk berenang, juga untuk memanah dan juga untuk menunggang kuda. Karena ini kebutuhan pokok. Istilahnya wajib militer, ya, militer semesta. Katanya Bapak Menteri Militer kita yang baru, ya, pertahanan yang baru, Bapak Prabowo, kan gitu. Pengennya kan semuanya diwajibkan militer. Dan memang sunnatullah dalam Islam itu begitu, ya. Sekali-kali kapanpun ada tantangan-pantangan umat Islam diserang oleh musuh, karena kita ini punya musuh. Umat Islam siap fisiknya, enggak udah waduh takut ya segala macam, enggak. Jadi siap kapanpun, selalu siaga. Dan memang itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Terlebih yang muda, yang laki, itu mereka memang dilatih untuk wajib militer. Nabi Muhammad itu kalau sudah ada peperangan langsung iklan dengan kumandang adzan, dan kemudian diketuk satu-satu keliling, ada jubirnya gitu, ya, untuk keliling manggilin teman-teman, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Itu sahabat itu bukan waduh nanti aja dah, anak berakhir, anak takut ya apa ini. Enggak, sahabat itu langsung bergegas. Bahkan ada riwayat, maaf baru nikah, baru berhubungan sama istrinya, enggak sempat mandi, dengar panggilan hayya 'alal jihad langsung loncat, langsung keluar, tampil paling depan sampai gugur di medan perang. Sampai diriwayatkan beliau dimandikan di awan, di langit oleh para malaikat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk fisik perlu, ya, terutama untuk berenang, karena berenang itu, ya, kalau tsunami nggak mungkin ente bisa berenang, tapi berenang itu penting, ya. Tatkala ada di air, di laut atau yang lain,
Itu sangat penting dan itu melatih fisik yang sangat kuat. Ototnya semuanya satu raga ini semuanya ikut bergerak. Begitupun juga dengan memanah atau menembak. Itu melatih daripada kecerdasan, fokus dan yang lain sebagainya, kekuatan tangan. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di event-event sebelumnya daripada traveling kita dari Madinah, bagaimana ada Gus Cek pernah menerangkan bagaimana afdalnya kita memanah 4 pahala yang besar, bahkan membuat satu busur panah itu seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik kuda, ya. Kuda ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mungkin motor, ya, motor atau paling tidak sepeda ontel, ya. Wal afdal naik kuda, apalagi naik kuda sambil memanah, wah keren, ya. Naik kuda sambil itu anjuran dan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mungkin di TV-TV, di film-film yang ada naik mobil sambil bawa brand, ya, bawa brand tembak segala macam, atau naik motor sambil bawa tembak yang besar kan gitu. Tapi dulu itu naik kuda sambil bawa panah, dan nantinya di akhir zaman akan kembali lagi naik kuda sambil bawa panah. Tatkala ada Armageddon, perang besar, perang dahsyat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya antara umat Islam yang dipimpin Imam Mahdi sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang memerangi umat Islam, yaitu yang dipimpin oleh Dajjal. Itu perang akan terjadi, perang secara seperti zaman dulu. Gak ada lagi mobil, pesawat dan yang lain sebagainya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya meteor nanti di akhir zaman, dan akan kembali pakai kuda dan panah dan tombak. Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang suka tolong like and share.